Hai, ketemu lagi dengan kami channel Auto Gadget, channel yang sukanya ngobrolin soal otomotif dan gadget. Kali ini kami mau ngobrolin tentang apa sih mobil-mobil kesukaan anak muda Gen X yang ngehits di era 90-an. Era 90-an merupakan era di mana banyak sekali lompatan kemajuan teknologi. Contohnya, bermulanya dunia internet, mobile phone yang ukuran-ukurannya tidak nyaman ditaruh di kantong celana masih menjadi simbol kemapanan. Sampai perkembangan dunia art, musik dengan digempur oleh genre Britpop dan alternatif musik, lalu film seperti Pulp Fiction dan fashion yang sangat bertolak belakang di era 80-an. Banyak yang menyebutkan era 90-an ini anak mudanya disebut dengan generasi MTV. Tak ketinggalan di dunia otomotif, terutama di kalangan para anak muda Indonesia yang suka otomotif, ada beberapa genre otomotif yang ngehits di zaman itu. Misalnya, drag race yang menginspirasi banyaknya illegal street drag racing di ibu kota yang memakai jalanan Sudirman Tamrin, Menteng, dan Jalan Asia Afrika Senayan. Mobilnya pun didandani dengan gaya menungging ke bawah di bagian depan supaya terlihat aerodinamis dan seakan-akan mobilnya semakin cepat. Kemudian ada DTM atau BTCC atau Touring Car Championship. Kalau yang ini, dandanan mobilnya beraliran ceper dengan ban celup sedikit masuk ke dalam area spakbor, serta mengadopsi velg ring ukuran besar menjadi salah satu pedoman wajib bagi anak muda Gen X pada zaman era tersebut. Walaupun untuk di bawah jalan banyak banget PR-nya, mulai dari berkendara dengan super pelan supaya tidak gasruk jika ketemu polisi tidur atau jalanan berlubang. Selain itu ada gaya rally yang looks-nya kebalikan dari gaya DTM atau BTCC, yaitu mobilnya tinggi-tinggi dan mengadopsi ban pacul. Di era ini masih belum banyak muncul drifting. Yang masih hot di era tersebut adalah tuning ke arah drag racing. Dan model mobil yang umumnya sering menjadi pilihan para generasi X juga menjadi legendaris. Jika di era sekarang lebih banyak mobil SUV dan MPV yang naik daun, di era 90-an, opsi utama bagi para Gen X didominasi oleh compact hatchback dan sedan. So, tunggu apa lagi? Kita tancap gas yuk! Lihat mobil-mobil apa saja yang menjadi pilihan para anak muda di 90-an. Honda Civic Estilo. Versi hatchback dari keluarga Honda Civic ini menjadi populer pada masanya. Dengan desain ala coupe 2 pintu, menjadikan mobil ini menjadi sangat keren ketika digunakan di jalan. Sebabnya, harga relatif sesuai kantong anak muda atau yang dibelikan oleh orang tuanya, namun desainnya bernuansa coupe sehingga seakan-akan mengendarai mobil GT coupe 2 pintu. Untuk mesinnya, Honda Civic Estilo tidak berbeda jauh dengan kembarannya yang memiliki 4 pintu yaitu Civic Genio. Bermodalkan mesin kapasitas 1600cc dan 4 silinder 16 valve, secara fantastis mampu menghembuskan daya hingga 120 horsepower. Bagi para pehobi tuner, mesin ini sangat berpotensi untuk ditun agar bisa diajak kebut-kebutan di Asia Afrika. Tentunya kalau menang, namanya akan menjadi sangat legenda dan saat itu nggak sedikit cewek-cewek bakal nemplok. Ya, cukup bisa dibilang obat ganteng lah pada masa itu. Harga Civic Estilo pada saat itu di kisaran 60 jutaan, sekarang harganya bisa sangat melambung tinggi mencapai kisaran 200 jutaan rupiah. Toyota Starlet Capsule. Jika saat ini kita mengenal Toyota Yaris sebagai andalan hatchback compact dari Toyota bagi kaum muda, maka andalan Toyota di era 90-an adalah Toyota Starlet. Starlet memang bukan model asli 90-an, pasalnya mobil tersebut sudah diluncurkan oleh Toyota pada tahun 80-an, tetapi mendapat perubahan pada 90-an dan membuat penjualannya semakin laris manis. Buat Toyota fanboy yang pengen kelihatan cool dan tetap memperhitungkan irit BBM, salah satu mobil pilihannya ya Starlet Capsule atau Starlet generasi ketiga ini.
Jika era 80-an akhir digempur oleh Starco atau Starlet kotak, maka 90-an Toyota pamer dengan Starlet yang desainnya lebih membulat yang mengikuti bahasa desain tahun 90-an. Starlet ini dikenal dengan sebutan Starlet Kapsul karena perubahan desain bodi yang tadi. Untuk mesinnya, Toyota Starlet mengadopsi mesin dengan kode 2E berkapasitas 1300 cc yang mampu menghembuskan daya hingga 72 horsepower pada 6000 rpm dan torsi maksimum sebesar 9 Nm pada 3600 rpm. Bahkan, meskipun sudah lawas, mobil Toyota Starlet lansiran 95 tetap menjadi model buruan dan harganya juga masih cukup tinggi di atas 50 jutaan rupiah. Toyota Corolla Twin Cam. Toyota Corolla Twin Cam adalah Toyota Corolla generasi ke-6 di Indonesia. Disebut Corolla Twin Cam karena pertama kalinya Toyota menerapkan mesin DOHC atau Twin Cam untuk model Corolla 4 pintunya di Indonesia. Meskipun ada juga varian yang menggunakan mesin 1300 cc single cam. Tersedia 4 tipe yang resmi dipasarkan oleh Toyota Astra Motor pada saat itu. 1,3 SI Sedan, 1,6 SI Limited Sedan, 1,6 GTI Sedan, dan 1,6 liftback 5-door. Memang aslinya, model generasi ke-6 Corolla ini diluncurkan di era 80-an akhir, sebelum digantikan oleh generasi ketujuhnya yang disebut dengan Toyota Great Corolla atau Greco. Tapi, bagi para anak muda tahun 90-an, masih banyak yang suka dengan Twin Cam karena harganya lebih terjangkau pada saat itu. Versi GTI Sedan 4 pintunya bahkan sangat powerful dalam segi tenaga yang dikeluarkan, yaitu 140 horsepower dari engine legendaris 4A GE 1600 cc-nya. Hal ini menjadikannya head-to-head dengan rivalnya dari Honda, yaitu Honda Estilo. Ditambah lagi, generasi ke-7 Corolla atau Great Corolla mengadopsi mesin berkode 4A FE dirasa kurang tenaganya oleh para anak muda tahun 90-an. Jadi, kalau fanboy Honda akan terangkat kasta gantengnya dengan Estilo, maka fanboy Toyota juga berlipat kegantengannya pada saat itu jika mengendarai Corolla Twin Cam ini, terutama apabila kocek sanggup dirogoh lebih dalam jika Toyota Starlet dirasa kurang maksimal kegantengannya. Mazda Astina 323. Mazda Astina termasuk dalam keluarga Mazda Familia dengan kode 323F. Karena bentuknya berkarakter sporty dengan lampu pop-up sebagai daya tarik utama, Mazda Astina menjadi favorit banyak orang hingga saat ini. Pada tahun 1992, Mazda Astina bermodalkan mesin berkapasitas 1800 cc, 4 silinder segaris 16 katup. Dengan jantung pergerak tersebut, mobil ini mampu menyemburkan daya hingga 102 horsepower pada 5500 rpm dengan torsi 150 Nm pada 4000 rpm. Mesin Astina terkenal cukup responsif dengan kombinasi tampangnya yang sporty. Sisi sporty tampang Mazda Astina 323 terdapat di headlamp pop-up-nya, yaitu lampu utama yang bisa menyembul di atas permukaan yang pada masa itu rata-rata diadopsi oleh mobil-mobil sport. Hal inilah yang membuat Mazda Astina menjadi opsi pilihan penting bagi kaum muda pada saat itu, yang hobi kebut-kebutan maupun hobi mejek. Dengan Mazda Astina, dijamin tingkat ketampanan melonjak 100% pada saat mengendarainya, dan pastinya makin banyak cewek-cewek yang mau menempel. Selanjutnya di list ini adalah mobil legenda dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Lancer. Di era 90-an, Lancer generasi ke-6 menjadi mobil yang paling diminati oleh anak muda.
Pasalnya, Lancer generasi ke-6 ini memiliki varian Evo yang kerap dipakai untuk WRC atau World Rally Championship dan sering menjuarai di berbagai turnamen rally di masanya. Tak heran jika bermodal cukup lebih, ubahan ala Lancer Evo 1 sampai Evo 3 di bodi Lancer biasanya menjadi inspirasi anak muda di Indonesia. Versi dengan turbochargernya dilengkapi dengan injeksi elektronik atau EFI, sanggup mengeluarkan tenaga hingga 120 horsepower. Di luar negeri, pesaing Lancer terutama yang versi Evo head-to-head dengan Subaru Impreza versi WRX. Dan ini bertahan sampai di generasi terakhir karena Lancer sudah tidak diproduksi lagi oleh Mitsubishi. So, banyak para pehobi otomotif yang sangat menyayangkan hal ini lantaran sang legenda sangat powerful dan melekat di hati fanboy-nya. Rest in peace Lancer. Berikutnya di list kami, buat yang cenderung memilih mobil Eropa dan biasanya buat yang lebih premium, pilihan anak muda jatuh ke BMW E30 atau biasa disebut BMW Masboy. Karena popularitas film catatan si boy yang menampilkan BMW E30 sebagai tunggangannya. Kenapa bukan BMW E36? Karena saat itu E36 masih tergolong baru dan hanya beberapa anak muda yang sanggup memilikinya karena harganya yang tergolong mahal. Varian BMW E30 yang paling bertenaga merupakan varian M3 Sport Evo dengan tenaga 235 horsepower dari mesin berkapasitas 2,5 liter. Tentunya yang umum berkeliaran di Indonesia adalah varian yang bukan M3. Model 318i E30 memiliki tenaga 103 horsepower. Sementara tipe M10 1,8 liter dan juga model 318i M40 memiliki tenaga 111 horsepower dari mesin berkapasitas 1,8 liter. Opsi lainnya adalah 320i sampai 325i yang tentunya lebih bertenaga sesuai kapasitas mesinnya. BMW E30 masih banyak digunakan untuk kebut-kebutan dan masih banyak juga digunakan untuk rally tingkat luar negeri. Hal ini karena kemampuan sang legenda dari Bavaria dalam hal tenaga yang dikeluarkan. Saat ini harga BMW E30 versi M40 bekas masih cukup tinggi di kisaran mulai dari 48 juta rupiah sampai 160 juta rupiah tergantung tahun model pembuatan dan kondisinya. Yang terakhir di list kami adalah Suzuki Swift Amanity atau LNI. Suzuki Amanity merupakan mini hatchback yang diproduksi oleh Suzuki pada rentan tahun 1990 hingga tahun 1992. Dengan mempertahankan jenis bodi yang sama, Amanity mendapatkan jatah facelift dan dijual hingga tahun 1994 dengan nama Suzuki LNI. Tersedia dalam varian 4 pintu dan 2 pintu. Di negeri asalnya dan beberapa negara Eropa, baik Amanity maupun LNI dikenal dengan nama Suzuki Cultus yang mengadopsi teknologi mesin DOHC injeksi. Sedangkan versi dalam negeri menggunakan jenis mesin SOHC karburator. Di pasar lokal, suksesor dari Suzuki Forza ini menjadi pesaing bagi Toyota Starlet Capsule, Honda Civic Estilo, Mazda Astina, serta Daihatsu Charette CX atau Winner. Setelah produksinya dihentikan selama 5 tahun, akhirnya Suzuki kembali merilis varian hatchback legendarisnya dengan nama Suzuki Aerio. Untuk varian 2 pintunya tergolong cukup langka dan model inilah yang sering dilirik oleh para anak muda di era 90-an lantaran tampilannya yang sporty. Sebenarnya masih banyak banget daftar mobil pilihan anak muda gaul di era 90-an seperti Suzuki Jimny atau Katana, Daihatsu Veroza, Toyota Kijang Grand Extra, Peugeot 306 dan 406, Mitsubishi Galant atau Eterna, dan Nissan Ceviro. Nah, mobil ini akan kita bahas di kesempatan lainnya di video-video kami berikutnya.
Buat anak muda zaman now yang lagi melirik-lirik untuk mobil hobinya, silahkan dipilih rekomendasi kami di list ini. Siapa tahu, walaupun usia mobil-mobil tadi sudah tidak muda lagi, tetapi tingkat kegantengan kalian bakal tetap melonjak 100 hingga 200% jika mengendarainya. Oke, sekian dulu ulasan video kami kali ini. We'll see you guys next time on our other video. Jangan lupa like, komen, dan share video kami, serta jangan lupa subscribe video channel kami Auto Gadget. Salut!